Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai soal-soal P3K khusus bagi formasi arsiparis ahli pertama dan terampil. Di dalam video kali ini kita akan membahas sekaligus latihan tryout soal P3K untuk bagian yang pertama. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk pada soal dan pembahasan. Soal yang pertama, di dalam pasal 90 PP nomor 28 tahun 2012, pengelolaan arsip statis meliputi kegiatan-kegiatan di bawah ini kecuali: A. Akuisisi arsip statis, B. Akses arsip statis, C. Pengelolaan arsip statis, D. Preservasi arsip statis, E. Penyusutan arsip. Dalam pasal 90 PP nomor 28 tahun 2012, pengelolaan arsip statis meliputi hal-hal di bawah ini kecuali penyusutan arsip. Soal berikutnya, daftar isi berkas sekurang-kurangnya memuat beberapa hal di bawah ini kecuali: A. Unit pengolah, B. Kode klasifikasi, C. Nomor berkas, D. Nomor item arsip, E. Keterangan. Daftar isi berkas arsip sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut ini kecuali, berarti yang bukan. Jawabannya adalah keterangan. Soal berikutnya, pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan sebagai berikut kecuali: A. Andal, B. Sistematis, C. Utuh, D. Akuntabel, E. Sesuai dengan NSPK. Yang ditanyakan adalah kecuali. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan kecuali. Jawabannya adalah akuntabel. Soal yang berikutnya, tugas pembina simpul jaringan oleh ANRI sebagai pusat jaringan nasional sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 28 tahun 2012 adalah sebagai berikut kecuali: A. Informasi kearsipan, B. Pelatihan kearsipan, C. Sumber daya manusia, D. Prasarana dan sarana, E. Pendanaan. Tugas pembina simpul jaringan oleh ANRI sebagai pusat jaringan nasional sebagaimana dimaksud dalam PP nomor 28 tahun 2012 kecuali adalah pelatihan kearsipan. Soal berikutnya, apakah hukuman bila pihak ketiga tidak menyerahkan arsip dari kegiatan yang dibiayai oleh negara? A. Dipenjara 5 tahun, B. Denda 500 juta, C. Denda 25 juta, D. Penjara 3 tahun, E. Denda
125 juta. Hukuman apabila pihak ketiga tidak menyerahkan arsip dari kegiatan yang dibiayai negara, maka hukumannya adalah ancaman penjara 5 tahun. Soal berikutnya, unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama setelah pelaksanaan kegiatan. A. 12 bulan, B. 6 bulan, C. 3 bulan, D. 2 bulan, E. 30 hari. Unit pengolah arsip menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan, yaitu paling lama adalah 6 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Soal yang berikutnya, pengelolaan arsip statis di bawah ini meliputi hal-hal sebagai berikut kecuali: A. Disposisi arsip statis, B. Akuisisi arsip statis, C. Akses arsip statis, D. Preservasi arsip statis, E. Pengolahan arsip statis. Pengelolaan arsip statis di bawah ini kecuali adalah disposisi arsip statis. Soal yang berikutnya, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat A. Tata naskah dinas, B. Klasifikasi arsip, C. Jadwal retensi arsip, D. Akses arsip, E. Semua jawaban adalah benar. Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pencipta arsip membuat yang namanya tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi, dan akses arsip. Jadi semua jawaban adalah benar. Soal yang berikutnya, sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional adalah definisi dari A. SKN, B. SIKN, C. JIKN, D. Akses arsip, E. Semua jawaban adalah benar. Sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional adalah definisi dari SIKN. Soal yang berikutnya, yang bukan alasan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat titik-titik. A. Menghambat proses penegakan hukum, B. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, C. Merugikan ketahanan ekonomi nasional, D. Mengungkap kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam sebagai tempat pariwisata, E. Mengungkap rahasia atau data pribadi. Pertanyaannya adalah, yang bukan alasan pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum maka dapat menimbulkan titik-titik. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu mengungkap kekayaan alam Indonesia yang beraneka ragam sebagai tempat pariwisata. Yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk alasan pencipta arsip menutup akses arsip di tempat umum. Soal yang berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012,
Pasal 40 ayat ketiga, pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut kecuali: A. Pemberkasan arsip aktif, B. Penataan arsip inaktif, C. Akses arsip inaktif, D. Penyimpanan arsip, E. Alih media arsip. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012, Pasal 40 ayat ketiga, pemeliharaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan kecuali adalah akses arsip inaktif. Soal yang berikutnya, di dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip, terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan kecuali: A. Penyeleksian arsip, B. Pembuatan daftar arsip usul musnah, C. Pembentukan panitia pemusnah arsip, D. Permintaan persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, E. Penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Pertanyaannya adalah, di dalam melakukan kegiatan pemusnahan arsip terdapat beberapa tahap yang tidak boleh diabaikan kecuali, berarti yang bukan adalah pembentukan panitia pemusnah arsip. Soal yang berikutnya, Sistem Kearsipan Nasional atau SKN berfungsi untuk: A. Menjamin ketersediaan arsip yang utuh, autentik, dan terpercaya, B. Mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, C. Meningkatkan kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat, D. Meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan. Ya, pertanyaannya adalah, SKN atau Sistem Kearsipan Nasional berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip yang utuh, autentik, dan terpercaya. Soal yang berikutnya, asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya adalah: A. Asal-usul arsip, asas asal-usul, B. Asas aturan asli, C. Asas ekonomis, D. Asas kekeluargaan. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta, tidak tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptanya. Hal ini adalah pengertian asas asal-usul arsip. Soal yang berikutnya, sesuai PP nomor 28 tahun 2012, ANRI bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap: A. Pencipta arsip tingkat pusat dan daerah, B. Lembaga kearsipan daerah provinsi, C. Semua jawaban adalah benar, D. Lembaga kearsipan daerah kabupaten kota, E. Lembaga kearsipan perguruan tinggi. Sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2012, ANRI bertanggung jawab melakukan pembinaan kearsipan terhadap pencipta, lembaga kearsipan daerah kabupaten kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Soal yang berikutnya, perhatikan soal-soal di bawah ini.
pilihan-pilihan di bawah ini. 1. Pedoman tata naskah dinas. 2. Pedoman pengelolaan arsip dinamis. 3. Pedoman klasifikasi arsip. 4. Pedoman jadwal retensi arsip. 5. Pedoman sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip. Pertanyaannya adalah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 40, Pasal 50 ayat keempat, bahwa pedoman mana saja yang merupakan instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 50 ayat keempat, pedoman manakah dari hal-hal di atas yang termasuk dalam instrumen pokok pengelolaan arsip dinamis? Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 1, 3, 4, dan 5, yaitu meliputi pedoman tata naskah dinas, klasifikasi arsip, pedoman jadwal retensi arsip, dan pedoman sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip. Kita masuk soal yang berikutnya. Berita acara serah terima arsip statis sekurang-kurangnya harus memuat poin-poin berikut ini kecuali: A. Pencipta arsip. B. Tempat arsip. C. Jumlah arsip. D. Tanggung jawab dan kewajiban para pihak. E. Tanda tangan para pihak. Ya, berita acara serah terima arsip statis sekurang-kurangnya harus memuat poin-poin sebagai berikut kecuali adalah pencipta arsip. Soal yang berikutnya, berapa lamakah masa retensi arsip inaktif dari pemerintah provinsi yang pengelolaannya di bawah arsip daerah provinsi? Jawabannya adalah A. Soal yang berikutnya, organisasi kearsipan menurut PP nomor 28 tahun 2012 pasal 5, yaitu A. Unit pengelola dan unit kearsipan. B. Unit kearsipan dan lembaga kearsipan. C. Unit kearsipan dan ANRI. D. Unit pengelola dan lembaga kearsipan. E. Lembaga kearsipan dan ANRI. Organisasi kearsipan menurut PP nomor 28 tahun 2012 pasal 5, yaitu organisasi kearsipan meliputi unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini belajar kita di dalam video kali ini. Kita akan lanjutkan belajar kita di dalam video selanjutnya untuk bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.